Hubungkan mulut keluarga suamiku dengan penghasilanku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nisa, bilangin tuh anak kamu jangan suka ngambil mainannya Gita. Suara Mbak Hasna, kakak iparku, memenuhi ruangan dengan nada tinggi yang menusuk telinga. Ma, Safa nggak ngambil apa-apa kok, bisik Safa dengan wajah takut suatu hari. Safa anakku yang berusia 4 tahun, juga tidak luput dari perlakuan buruk keluarga suamiku. Setiap kali Safa bermain dengan Gita, anak Mbak Hasna, pasti ada saja masalah. Entah Safa dituduh merusak mainannya, mengambil barang, atau membuat Gita menangis. Padahal aku tahu persis, Safa tidak bersalah dan tidak melakukan hal itu. Aku pun meraih Safa ke dalam pelukanku, mencoba menenangkannya. Gak apa-apa sayang, Mama percaya kok sama kamu, bisikku dengan lembut. Namun dalam hatiku, aku menangis. Aku hanya bisa menunduk, menahan amarah yang meluap di dadaku. Safa memang tidak mungkin mengambil mainan Gita. Sedari tadi, aku mengawasi mereka bermain. Namun seperti biasa, aku selalu menjadi sasaran tuduhan. Mbak, aku dari tadi di sini. Aku nggak lihat Safa mengambil mainan Gita kok. Jawabku dengan pelan, berusaha tetap tenang. Alah, nggak ada maling yang ngaku. Paling anak kamu sudah menyembunyikan mainan Gita. Kalian kan miskin, pasti pengen kan mainan bagus kayak punya Gita? Ejek Mbak Hasna sambil menatapku dengan pandangan merendahkan. Air mataku menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan mereka. Ada apa sih di sini? Sore-sore gini kok masih pada ribut, kata ibu mertuaku dari arah kamarnya. Ini loh Bu, si Safa ngambil mainannya Gita, tapi nggak mau ngaku, kata Mbak Hasna dengan ketus. Dasar miskin, mainan aja masih sempet-sempetnya dicuri, ejek ibu mertua. Ibu, Mbak Hasna, tolong jangan tuduh kami seperti itu terus. Kami memang miskin, Bu. Tapi kami juga masih punya harga diri, jawabku menangis. Harga diri yang mana? Kamu tuh cuma numpang di sini, kata Mbak Hasna. Astagfirullah, Mbak. Sudah, Mbak, cukup. Saat aku mau melanjutkan omonganku, tiba-tiba ibu mertua langsung memotongnya. Udahlah Nisa, gak usah banyak ngomong. Kamu tuh memang miskin. Lagian juga, kamu gak becus urus rumah. Lihat tuh, dapur berantakan, seru ibu mertua. Aku hanya bisa mengangguk, menahan perih di hatiku. Setiap hari, aku harus mendengar hinaan semacam itu. Aku tahu, sejak awal ibu mertuaku tidak suka denganku, karena latar belakang keluargaku yang sederhana. Namun aku tetap berusaha sabar demi Safa dan Sahrul. Tinggal bersama keluarga suami memang tidak mudah, terutama ketika ibu mertua dan kakak ipar terus-menerus mengatur kehidupanku. Setiap hari, aku dihadapkan dengan omelan ibu mertua yang selalu merasa bahwa aku tidak becus mengurus rumah. Nisa, kamu itu gak usah terlalu banyak tidur siang. Lihat tuh, lantainya belum kamu pel, bentak ibu mertua suatu hari, ketika aku baru saja duduk sebentar setelah membersihkan dapur. Sementara itu, Mbak Hasna selalu mencari alasan untuk menghina keadaanku yang serba kekurangan. Nisa, anak itu loh dirawat. Udah dekil, bajunya cuma itu-itu aja, ejeknya dengan tawa sinis. Aku hanya bisa terdiam, seolah-olah hidupku tak ada artinya selain menjadi sasaran hinaannya. Ditambah lagi, masalah keuangan juga menjadi beban tersendiri. Setiap tanggal 5, ketika Mas Sahrul menerima gaji, ibu mertua dan Mbak Hasna langsung berebut meminta jatah. Ibu mertua selalu mengatakan bahwa uang itu untuk keperluan arisan atau membantu biaya kuliah dia, adik bungsu suamiku. Rul, ibu nanti sore minta uang ya buat adikmu. Minggu depan dia sudah mulai ujian semester. Jadi semua administrasi harus segera lunas, kata ibu mertua dengan lembut. Iya Bu, nanti Sahrul akan transfer seperti biasanya Bu, kata Mas Sahrul. Oh iya Rul, sekalian juga ya Mbak Hasna. Besok Gita kan ada studi tour di sekolahnya. Mbak nanti minta uang buat jajan Gita ya, kata Mbak Hasna tanpa malu.
Padahal suami Mbak Hasna juga bekerja sebagai sales motor. Namun ia tetap saja masih meminta uang kepada Mas Sahrul. Alasannya sebagai ganti dulu sewaktu Mas Sahrul masih kuliah. Mbak Hasna lah yang ikut membiayai kuliahnya. Aku kadang sering berbicara dengan Mas Sahrul suamiku tentang uang gaji Mas Sahrul yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Uang gaji Mas Sahrul hanya 4 juta, bisa dibilang termasuk sedikit karena biaya untuk ibu mertua dan Mbak Hasna. Pasti Mas Sahrul menyisakan setengahnya. Dan yang setengahnya lagi buat aku dan Safa untuk keperluan lainnya. Nisa, kamu ngerti kan? Ibu butuh uang ini untuk kuliah dia. Kamu bisa hidup dari sisa uang yang ada kan? Kata Mas Sahrul dengan wajah polosnya. Padahal uang yang diberikan Mas Sahrul untukku dan Safa hanya tersisa 1 juta. Aku hanya mengangguk, meski dalam hatiku, aku tahu uang itu tidak akan cukup untuk kebutuhan selama sebulan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Mas Sahrul, dia hanya berkata, "Sabar ya Nisa, kita harus bantu keluarga. Lagi pula, kita kan juga masih numpang di rumah ibu." Aku tahu benar kondisi Mas Sahrul. Dia selalu berada di antara dua sisi. Di satu sisi, dia adalah anak yang harus berbakti kepada ibunya. Tapi di sisi lain, dia suami yang seharusnya menjadi pelindungku. Namun setiap kali aku mencoba bercerita tentang perlakuan ibu mertua dan kakak iparnya, Mas Sahrul hanya bisa meminta maaf. "Maafkan Mas ya Nisa, ibu dan Mbak Hasna memang kadang keras. Tapi Mas yakin kok, mereka nggak sungguh-sungguh. Kamu yang sabar ya," katanya suatu malam setelah aku menangis karena dibilang tidak becus mengurus rumah. "Aku sudah sabar Mas, tapi sampai kapan? Aku kan juga manusia, aku capek selalu disalahkan," kataku sambil menyeka air mataku. Mas Sahrul memelukku, tapi aku tahu, tak ada yang bisa dia ubah. Dia terlalu terikat dengan keluarganya. Sebenarnya pernah aku meminta kepada Mas Sahrul agar kita menyewa kontrakan saja. Tapi Mas Sahrul dilarang oleh ibunya. Katanya hanya membuang-buang uang. Lebih baik tinggal di rumah dan sekalian merawat ibunya. Dan seperti itulah yang aku tak sukai dari Mas Sahrul. Ia selalu menuruti apa kata ibunya tanpa peduli dengan perasaanku. Di sisi lain, Safa, anakku yang polos dan lugu, memang menjadi tempatku bertahan di tengah semua kesulitan ini. Setiap kali dia memelukku dengan erat, rasanya seolah dunia berhenti sejenak dari kejamnya perlakuan ibu mertua dan Mbak Hasna. Namun ada saat-saat di mana Safa juga harus menghadapi realita pahit. Dan setiap kali itu terjadi, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Suatu hari, Safa bertanya dengan mata sayu yang menyimpan kebingungan. "Ma, kenapa Gita selalu bilang Safa nggak boleh main sama dia sih? Katanya Safa itu miskin, Ma, suka ngambil mainan Gita." Pertanyaan itu langsung menusuk hatiku. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada anak sekecil itu bahwa keluarga ini memandang rendah kami, bahkan sampai melibatkan anak-anak. Gita, putri Mbak Hasna yang masih kecil, rupanya sudah terpengaruh oleh cara berpikir ibunya, memperlakukan Safa seperti anak yang tak berharga hanya karena kami dianggap miskin. Aku hanya bisa menahan isak tangisku yang hampir keluar, lalu berkata dengan lembut, "Nggak apa-apa sayang, Safa main sama mama aja ya. Mama kan selalu ada buat Safa." Safa mengangguk pelan, meski aku tahu di dalam hatinya ada perasaan tersakiti yang tidak bisa ia ungkapkan. Sebagai seorang ibu, aku merasa gagal melindungi anakku dari dunia yang begitu kejam, bahkan di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi kami. Setiap kali ada kesempatan, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Safa, meski dari sisa-sisa yang kami punya. Namun seringkali aku merasa tak berdaya, seperti saat melihat Gita memiliki mainan baru yang mahal, yang selalu membuat Safa iri. Aku melihat tatapan Safa yang penuh harap setiap kali dia memperhatikan Gita bermain. Tapi aku tahu, aku tidak bisa membelikan mainan serupa untuknya. Uang yang tersisa dari gaji Mas Sahrul selalu pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk membeli mainan sederhana pun, seringkali aku harus menunggu hingga akhir bulan. Namun lebih dari sekedar mainan, aku merasa luka Safa lebih dalam dari itu. Gita dengan segala kemewahannya seringkali membuat Safa merasa berbeda, seolah-olah keberadaan Safa hanya untuk dihina. Ibu mertua juga tak pernah berhenti membanggakan Mbak Hasna, terutama tentang suaminya, Mas Ari.
yang katanya sukses sebagai sales motor, dan mertua Mbak Hasna yang seorang juragan beras di desanya. Setiap hari, ibu mertua selalu membicarakan tentang mereka, seolah keluarga Mbak Hasna adalah tolak ukur kesuksesan di rumah ini. Namun yang membuatku heran, kenapa Mbak Hasna yang begitu dibanggakan itu masih terus tinggal di rumah ini? Kenapa dia tidak membangun rumah sendiri bersama Mas Ari? Padahal setiap bulan Mas Ari menerima gaji yang katanya lumayan. Kenapa setiap kali gajian, Mbak Hasna masih saja meminta jatah dari Mas Sahrul? Apakah sebenarnya mereka juga kekurangan? Atau ada masalah lain yang tak aku ketahui? Pikiran-pikiran itu seringkali menghantui benakku. Mungkinkah ini semua hanyalah topeng dari kehidupan Mbak Hasna yang sebenarnya juga penuh dengan kekurangan? Apakah dia merasa iri kepadaku karena Mas Sahrul meski dengan gaji yang tak seberapa, selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya? Atau mungkin dia hanya ingin memastikan bahwa aku dan Safa selalu berada di bawah bayang-bayang mereka. Setiap malam, aku sering terjaga memikirkan semua ini. Sambil menatap Safa yang tertidur di sampingku, dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bisa merasakan beban yang dia bawa. Bahkan di usia yang masih kecil, dia sudah merasakan kerasnya kehidupan yang tak adil ini. Aku ingin memberikan kehidupan yang terbaik untuknya, tapi aku juga tak tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran ini. Seringkali aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Terjebak dalam rumah ini dengan segala aturan dan hinaan, membuatku merasa terkurung. Rasanya seperti ada dinding yang tak kasat mata yang menghalangiku untuk keluar dan mencari kehidupan yang lebih layak. Aku tak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin Safa tumbuh dengan rendah diri karena perlakuan keluarga ini. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, dan aku akan melakukan apapun yang ku bisa lakukan untuk memastikan dia mendapatkan itu. Meskipun saat ini, aku hanya bisa memberinya pelukan dan janji bahwa suatu hari nanti segalanya akan lebih baik. Selama berbulan-bulan, aku menahan luka yang semakin dalam. Setiap hari, hinaan dan cemoohan dari ibu mertua dan Mbak Hasna seolah menjadi makanan sehari-hari. Kata-kata mereka tidak lagi terasa seperti sekedar ucapan. Setiap ejekan yang mereka lontarkan seperti pisau yang tajam yang telah merobek harga diriku. Sedikit demi sedikit, namun aku terus berusaha bertahan. Bukan hanya untuk diriku, melainkan untuk Safa, anakku yang polos, yang tak bersalah. Hingga suatu hari, Safa jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan aku bisa merasakan getaran cemas di dalam hatiku. Aku panik, aku tak tahu harus bagaimana. Mas Sahrul, badan Safa kok panas sekali ya mas? Kataku dengan tangan yang gemetar saat ku pegang kening anakku. Aku khawatir mas, sepertinya dia harus dibawa ke dokter. Mas Sahrul yang sedang duduk di sofa segera menghampiriku dan meraba dahi Safa. Ya ampun, panasnya tinggi sekali. Ya sudah, kita bawa ke dokter saja ya sekarang. Akhirnya kami bersiap untuk pergi. Aku mengambil jaket Safa dan bersiap membawanya ke dokter. Namun saat kami hendak keluar dari kamar, di ruang tengah sudah ada ibu mertua dan Mbak Hasna yang asik mengobrol sambil menonton televisi. Pandangan mereka segera tertuju kepada kami. Mau kemana, Rul? Suara ibu mertua memecahkan keheningan. Ini bu, Safa demam tinggi, kami mau bawa ke dokter dulu, jawab Mas Sahrul dengan tenang. Mendengar itu, Mbak Hasna segera memotong. Ah, gak usah ke dokter segala, Rul. Gita juga sering kok demam kayak gitu. Aku cuma beli obat di apotek aja, sudah sembuh kok. Gak perlulah buang-buang uang buat ke dokter. Aku berusaha menahan nafas, menekan emosi yang mulai bergejolak di dada. Safa bukan Gita, dan aku tahu betul kapan anakku hanya butuh obat dari apotek, dan kapan ia benar-benar perlu diperiksa ke dokter. Tapi mbak, panasnya Safa ini tinggi sekali, jawabku dengan nada setenang mungkin, meski hatiku sudah mulai mendidih. Udah Rul, potong ibu mertua. Ikuti saja apa kata Mbak Hasna. Dia lebih pengalaman mengurus anak dibandingkan istrimu. Lagi pula, minggu depan kan ibu ada arisan. Mending uangnya disimpan dulu buat bantu ibu nanti. Mas Sahrul yang tadi sempat kukira akan bersikeras, malah nampak goyah. Dia menoleh ke arahku, seolah mencari persetujuan. Namun yang aku dapatkan
hanya rasa kecewa yang semakin menumpuk. Ya sudah Bu, saya beli obat aja di apotik. Mbak, tolong tuliskan nama obatnya ya, ujar Mas Sahrul akhirnya menyerah pada desakan keluarganya. Aku berdiri mematung, menggigit bibir bawahku sambil menahan air mata. Dengan hati yang remuk redam, aku hanya bisa memandangi punggung Mas Sahrul yang pergi keluar rumah dengan motornya untuk membeli obat di apotik. Di dalam diriku, amarah dan kesedihan bercampur aduk. Kenapa? Bahkan untuk urusan kesehatan anakku, aku tidak punya suara di rumah ini. Aku kembali ke kamar dengan Safa di pelukanku, yang badannya semakin panas. Aku berusaha menenangkan diriku, tetapi rasa tak berdaya menyelimuti seluruh tubuhku. Sambil membaringkan Safa di tempat tidur, air mataku mulai jatuh satu persatu. Aku menangis dalam diam, tanpa suara, hanya bisa merasakan kehancuran yang semakin dalam setiap detiknya. Mungkin aku tak masalah jika mereka menghinaku, merendahkanku, bahkan mencemooh apapun yang aku lakukan. Aku bisa menahan semua itu. Tapi ketika mereka mulai memperlakukan Safa seperti ini, anakku yang tak tahu apa-apa, yang hanya membutuhkan perawatan dan kasih sayang, hatiku benar-benar tak bisa menerima. Di dalam kamar, aku berusaha meredakan demam Safa dengan kain basah yang kutempelkan di dahinya. Namun rasa bersalah terus menggerogoti pikiranku. Apakah aku ibu yang buruk karena tidak bisa melawan? Karena membiarkan anakku sakit dan hanya diobati seadanya? Setiap kali Safa mengigau di tengah tidurnya, tangisku semakin keras. Aku ingin memberikannya yang terbaik. Tapi bagaimana bisa? Jika setiap keputusan di rumah ini selalu ada campur tangan dari mereka. Aku ingin berteriak, ingin melawan, ingin mengatakan bahwa aku juga punya hak atas anakku sendiri. Namun setiap kali aku berusaha melawan, seolah ada kekuatan yang menarikku kembali ke tempatku, seolah-olah suaraku tak pernah didengar di sini. Mas Sahrul akhirnya pulang, membawa obat yang diresepkan oleh Mbak Hasnah. Dengan wajah yang penuh harap, dia menyerahkannya kepadaku. Aku hanya diam, lalu memberinya senyum yang terpaksa. Terima kasih Mas, kataku pelan. Namun dalam hatiku, aku menangis sehancur-hancurnya. Aku ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ini semua tidak adil, bahwa aku merasa tidak dihargai sebagai seorang ibu dan istri. Tapi aku tahu, dalam situasi seperti ini, kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Jadi seperti biasa, aku memilih diam dan menanggungnya sendirian. Saat malam semakin larut, dan Safa akhirnya tertidur dengan lelap setelah meminum obat, aku duduk di sisi tempat tidur sambil menatapnya. Kelelahan fisik dan emosional melanda seluruh tubuhku. Aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, lebih layak. Namun di rumah ini, setiap impian kecilku nampak selalu ditentang. Setiap usahaku selalu dianggap tidak cukup. Aku tahu, aku harus kuat untuk Safa. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Sejak malam ketika kami berdebat soal Safa yang sakit, hubungan antara aku dan Mas Sahrul semakin terasa renggang. Kami seperti dua orang asing yang hidup di bawah atap yang sama, tanpa lagi ada kedekatan atau kehangatan yang dulu selalu kami rasakan. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perlakuan keluarganya, tentang betapa sulitnya hidup di rumah ini dengan ibu mertua dan Mbak Hasnah yang selalu mencampuri urusan kami, Mas Sahrul hanya terdiam. Bahkan seringkali dia hanya berlalu begitu saja, meninggalkanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasa semakin sendirian, kecuali untuk hal-hal mendasar seperti kebutuhan sehari-hari atau urusan Safa. Kami jarang berbicara, kami tidak lagi bercanda atau tertawa bersama seperti dulu. Bahkan aku mencoba mengajaknya berbicara soal rencana masa depan. Tanggapannya semakin dingin dan jauh dari harapan. Suatu malam, ketika suasana rumah terasa sepi dan dingin, aku memberanikan diri untuk memulai percakapan yang berat di antara kami. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Apakah dia merasa terbebani olehku, ataukah dia benar-benar sudah menyerah pada hubungan ini? Mas, panggilku dengan pelan, berharap dia akan menanggapi dengan hangat. Aku pengen bicara sebentar, tentang kita, tentang rencana kita ke depannya. Mas Sahrul yang saat itu sedang duduk di sofa sambil memandangi layar ponselnya, menoleh sebentar ke arahku. Namun pandangannya datar, tanpa emosi. Nanti kita pikirkan Nisa, Mas lagi pusing sama urusan kerjaan.
Jawabnya dengan pendek. Jawaban itu membuatku merasa seolah ditolak. Aku tahu dia mungkin benar-benar sedang tertekan oleh pekerjaannya. Tapi apa yang kurasakan juga bukan hal yang kecil. Aku butuh suamiku yang bisa mendengarkanku, yang bisa berdiri di sampingku menghadapi tekanan ini bersama. Bukan hanya sekedar bayangan yang tak lagi peduli. Malam itu, aku tidur dengan punggung menghadap ke arahnya. Aku bisa merasakan tubuh Mas Sahrul di sampingku. Tapi jarak emosional di antara kami terasa seperti jurang yang dalam dan tak terjangkau. Tanganku bergerak perlahan, meraih kehangatan yang mungkin masih tersisa. Namun aku ragu, mungkinkah sentuhan itu akan mengubah segalanya, atau malah membuatku semakin sadar bahwa suamiku sudah semakin jauh dariku. Perlahan aku menarik tanganku kembali, menggenggam selimut dengan erat sambil memejamkan mataku. Tapi meski mataku tertutup, pikiranku terus melayang, merenungi hubungan kami yang semakin dingin dan tak menentu. Keesokan harinya, aku berusaha keras untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Aku tahu, Safa masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dariku. Terutama ketika ia mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya jarang mengajaknya bermain lagi. Pertanyaan-pertanyaan Safa meskipun polos, selalu membuat hatiku sakit. Aku tak ingin Safa merasa kehilangan ayahnya. Tapi aku juga tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu di rumah, hubungan kami dengan ibu mertua dan Mbak Hasna pun tak kunjung membaik. Setiap hari selalu ada saja komentar tajam dari mereka yang menusuk perasaanku. Mulai dari cara aku mengurus rumah, hingga bagaimana aku merawat Safa. Selalu ada yang salah di mata mereka. Bahkan saat aku mencoba lebih sabar dan tetap tersenyum, mereka seolah menemukan celah baru untuk menyerangku. Di saat-saat seperti itu, aku sangat membutuhkan dukungan Mas Sahrul. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga hancur secara emosional. Tapi sayangnya, dia semakin menjauh, semakin terperangkap dalam dunianya sendiri. Semakin hari, aku semakin tak mengenali Mas Sahrul. Dia pulang larut malam, terkadang tanpa memberi kabar, dan ketika di rumah, dia lebih sering mengurung diri di kamar atau sibuk dengan pekerjaannya. Wajahnya tampak lelah, matanya seringkali terlihat sayu, seolah ada beban berat yang ia pikul sendirian. Aku tahu, dia mungkin tertekan dengan situasi di rumah ini, tapi apakah dia tidak menyadari bahwa aku juga merasakan hal yang sama? Suatu sore, aku memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mas, apa ada masalah? Kenapa sekarang kamu jadi jarang ngobrol sama aku? Tanya aku hati-hati, mencoba mencari tahu apa yang dia pikirkan. Dia menatapku sejenak, lalu menghela nafas panjang. Gak ada apa-apa Nisa, Mas cuma capek sama semuanya. Kerjaan, rumah, semuanya bikin pusing. Jawaban itu, meski singkat, seolah menggambarkan betapa jauhnya kami sekarang. Capek sama semuanya, termasuk aku, pikirku dalam hatiku. Tapi aku tak berani mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Aku takut jawaban yang akan keluar dari mulutnya justru lebih menyakitkan. Malam itu, aku duduk di meja makan, menatap piring nasi yang ada di depanku tanpa nafsu makan. Mas Sahrul juga diam, hanya makan dengan tenang tanpa berbicara sepatah kata pun. Heningnya suasana di antara kami seperti dinding tebal yang tak bisa kutembus. Hubungan kami tak ubahnya dua orang yang hidup dalam satu rumah, tapi tanpa ikatan batin yang dulu pernah menguatkan kami. Aku merindukan masa-masa di mana kami bisa tertawa bersama, berbicara panjang lebar tentang mimpi-mimpi kami, dan saling mendukung dalam setiap tantangan. Tapi sekarang, semua itu seakan lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menyakitkan. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pernikahan ini. Tapi pertanyaannya, apakah Mas Sahrul juga masih peduli? Di balik semua penderitaan yang kuhadapi, aku selalu mencari celah untuk bangkit. Meski hidupku terasa seperti lingkaran tanpa ujung, di mana hinaan dan tekanan terus-menerus datang dari segala arah. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Ada satu alasan yang membuatku tetap berdiri, meski hampir terjatuh. Safa. Anak kecil itu dengan senyumnya yang polos dan tatapannya yang penuh harapan selalu menjadi pengingat bahwa aku harus terus berjuang. Aku mulai belajar menjadi reseller kosmetik dan afiliator online.
Meski harus mencuri-curi waktu di sela-sela pekerjaan rumah yang tak pernah ada habisnya, aku bertekad untuk menambah penghasilanku, sedikit demi sedikit. Setiap rupiah yang kuterima, aku tabung untuk masa depan Safa. Aku tahu, ini bukanlah jalan yang mudah. Pekerjaan rumah dari pagi hingga malam, ditambah lagi harus menghadapi omongan tajam dari ibu mertua dan Mbak Hasna, membuatku lebih baik secara fisik maupun mental. Namun setiap malam ketika Safa tertidur lelap di sisiku, aku selalu berdoa agar suatu hari nanti aku bisa keluar dari lingkaran penderitaan ini. Meski tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi aku yakin akan ada waktunya aku bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung pada siapapun. Bahkan pada Mas Sahrul, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Safa. Mungkin kini jalan yang kutempuh begitu penuh rintangan, tapi seiring berjalannya waktu, harapanku mulai memudar. Hinaan dan cercaan yang tak pernah berhenti membuatku lelah. Setiap kali aku berusaha lebih keras untuk mencapai impian-impianku, selalu ada rintangan yang membuatku terjatuh kembali. Kapanpun aku mencoba meluangkan waktu untuk mengurus usahaku, mengambil ponsel untuk berkomunikasi dengan pelanggan, atau membantu penjualan, mereka langsung menganggapku pemalas. Makanya, jadi istri itu jangan cuma main HP, kerja di dapur, bantu-bantu ibu, seru Mbak Hasna, sambil mencibir setiap kali melihatku sibuk dengan ponselku. Membuatku merasa seperti tidak pernah cukup baik di mata mereka. Aku mencoba menahan rasa sakit itu, berusaha tak terpengaruh, tapi bagaimanapun juga, hinaan itu selalu membuatku goyah. Aku tahu, mereka menganggapku tidak berguna, hanya karena aku tak mampu memberikan apa yang mereka mau. Tapi yang tidak mereka pahami, aku melakukan semua ini bukan untuk diriku sendiri. 4 bulan sudah aku menjalani dunia baruku sebagai reseller dan afiliator. Bekerja diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun, aku mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk membantu keperluan Safa dan menyimpan sebagian untuk masa depan kami. Meskipun sering dicibir oleh ibu mertua dan Mbak Hasna, aku tetap bertahan. Bagiku, setiap usaha ini adalah jalan kecil menuju kebebasan dan kemandirian. Namun takdir seolah berkata lain. Nasib malang menimpa ketika fitnah keji datang dari Mbak Hasna dan ibu mertuaku. Mereka menuduhku berselingkuh dengan pria lain, mengklaim bahwa uang yang kukumpulkan berasal dari hasil perselingkuhan itu. Tuduhan itu begitu kejam, tetapi Mas Sahrul justru mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Sore itu, sepulang bekerja, wajah Mas Sahrul nampak gelap. Tanpa banyak bicara, dia menyeretku masuk ke dalam kamar dengan paksa, meninggalkan Safa yang sedang bermain di ruang tamu. Suasana tegang terasa mencekik. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terkejut dan langsung memegangi pipiku yang memerah. Rasa sakit menyebar ke seluruh wajahku. Sakit, Mas? Kenapa kamu tampar aku? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan air mata. Dasar kamu wanita murahan. Selama ini kamu selingkuh ya dengan pria lain? Mas Sahrul menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. Aku kaget mendengar tuduhan itu. Maksudnya apa, Mas? Selingkuh? Aku nggak ngerti. Ini apa? Kamu senyum-senyum sambil main HP. Mbak Hasna yang mengirim video itu ke aku, teriaknya sambil menunjukkan ponselnya. Di layar terlihat aku sedang tersenyum sambil menatap layar telepon, sibuk dengan chat pelanggan. Astagfirullah, Mas. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku nggak selingkuh, Mas. Demi Allah. Jawabku, tangisku pecah. Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu mertua dan Mbak Hasna masuk tanpa permisi, menambah beban dalam situasi yang sudah sangat mencekam. Sudahlah Nisa, ngaku aja. Semua orang juga sudah tahu kok kalau kamu itu selingkuh. Mau berdalih apa lagi? Kata Mbak Hasna dengan senyum sinis di wajahnya. Ibu mertua menambahkan dengan nada tegas. Sahrul, ceraikan saja dia. Buat apa kamu pertahankan wanita murahan seperti itu? Dia sudah menghancurkan nama baik keluarga kita. Hatiku hancur seketika, difitnah tanpa bukti, dihina oleh keluarga yang seharusnya menjadi pendukung. Dan kini, suamiku sendiri yang lebih percaya pada fitnah mereka daripada kata-kataku. Nis, aku talak kamu. Besok kita urus perceraian kita, ucap Mas Sahrul akhirnya dengan dingin, seakan tanpa perasaan.
Jantungku terasa berhenti berdetak. Bagaimana mungkin setelah 8 tahun menikah, Mas Sahrul begitu mudahnya menjatuhkan talak hanya berdasarkan omongan ibu mertua dan Mbak Hasnah. Semua perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang kuberikan selama ini terasa sia-sia. Aku duduk di lantai, air mata membasahi pipiku. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Rasanya semua sudah terlambat. Mas Sahrul telah membuat keputusannya. Sementara ibu mertua dan Mbak Hasnah berdiri dengan senyum puas di wajah mereka. Aku hanya bisa merasakan kehancuran yang semakin mendalam. Keesokan harinya, tepat 8 tahun usia pernikahanku, aku resmi bercerai dengan Mas Sahrul. Tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa hari yang seharusnya menjadi perayaan bagi kami malah berubah menjadi momen yang paling pedih dalam hidupku. Hari itu, aku meninggalkan rumah dengan hati yang hancur. Aku membawa Safa, anakku yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang telah terjadi. Di belakangku, tertinggal semua kenangan pahit dan rasa sakit yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Namun meskipun aku merasa hidupku hancur berkeping-keping, aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku akan bangkit demi Safa, demi masa depan yang lebih baik, tanpa harus bergantung pada siapapun. Meskipun hari itu aku jatuh terpuruk, aku tahu akan ada saatnya aku bisa berdiri dengan tegak. Beberapa tahun setelah perceraianku dengan Mas Sahrul, hidupku mengalami perubahan besar. Dari seorang wanita yang dulu terpuruk, kini aku berdiri tegak sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Bisnis reseller dan afiliator yang dulu kurintis secara diam-diam, kini berkembang pesat. Penghasilanku cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Safa dan membangun masa depan yang lebih baik bagi kami. Aku berhasil memberi rumah impianku, sebuah tempat yang hangat dan nyaman untuk aku dan Safa. Tak hanya itu, aku juga membeli mobil baru, sesuatu yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Perjuangan yang begitu berat kini terbayar lunas, dan aku merasa bangga pada diriku sendiri karena tidak menyerah di tengah jalan. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Mas Sahrul justru semakin memburuk. Setelah bercerai denganku, dia menikah dengan wanita pilihan ibunya, seorang perempuan yang dari luar nampak sempurna, tetapi ternyata menyimpan banyak rahasia. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, terungkap bahwa istrinya sering bermain dengan pria lain di belakang Mas Sahrul. Wanita itu bahkan tidak segan-segan memanfaatkan Sahrul demi uang dan keuntungan pribadinya. Rumah tangga mereka berantakan, dan Mas Sahrul pun hidup dalam penderitaan. Mbak Hasnah juga mengalami nasib yang tak kalah buruk. Suaminya, Mas Ari, ditangkap polisi karena kasus penggelapan uang penjualan motor di perusahaan tempatnya bekerja. Hidup Mbak Hasnah menjadi kacau balau setelah itu. Tanpa penghasilan tetap, dia harus berjuang sendirian menghidupi keluarganya, dan keadaannya semakin terpuruk. Suatu hari tanpa kuduga, ketiganya, Mas Sahrul, ibu mertua dan Mbak Hasnah, datang ke rumahku. Mereka nampak kusut dan lelah, jauh dari sosok angkuh yang dulu selalu merendahkanku. Aku menatap mereka tanpa berkata-kata. Hati ini penuh dengan campuran perasaan yang sulit kujelaskan. Mas Sahrul adalah yang pertama berbicara kepadaku. "Nisa, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Selama ini, aku dibutakan oleh kata-kata ibuku dan Hasnah. Aku telah menyia-nyiakan kamu, dan sekarang aku tahu bahwa kamu adalah wanita yang terbaik yang pernah ada di dalam hidupku." Ibu mertua dengan air mata menggendang di matanya, ikut angkat bicara. "Nisa, ibu mohon maaf ya. Ibu menyesal atas semua perlakuan ibu dulu. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri, tapi ibu justru menyakitimu. Tolong Nisa, kembali ke Sahrul ya." Mbak Hasnah menundukkan kepalanya. "Nisa, maafkan Mbak juga ya. Mbak tahu, Mbak sudah jahat kepadamu. Sekarang, Mbak tahu rasanya hidup susah. Kamu wanita yang lebih kuat dari Mbak, dan Mbak menyesal sudah memfitnahmu." Mereka semua memohon maaf dan berharap aku kembali kepada Mas Sahrul. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku sudah terlalu jauh dari mereka. Terlalu jauh dari masa lalu yang penuh penderitaan. Aku sudah berhasil bangkit,
dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke sana. Aku menatap mereka satu persatu, dan dengan suara tenang, aku berkata, "Aku maafkan kalian, tapi untuk kembali kepada Mas Sahrul, aku tidak bisa. Aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa kalian. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Mereka terdiam, wajah-wajah mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam. Namun kali ini aku tidak lagi merasakan beban yang dulu menghantuiku. Aku merasa bebas, merasa damai. Memaafkan mereka adalah langkah terakhir yang kubutuhkan untuk benar-benar melepas diriku dari masa lalu. Setelah mereka pergi, aku menatap Safa yang sedang bermain di halaman rumah. Senyumnya yang cerah mengingatkanku kepada alasan mengapa aku harus terus maju. Aku bahagia, dan kebahagiaan ini datang dari usaha keras dan perjuangan panjang, bukan dari orang lain, bukan dari harapan yang tidak pasti, tapi dari keyakinanku bahwa aku bisa menciptakan hidup yang lebih baik bagi diriku sendiri dan untuk anakku. Aku telah memaafkan mereka, tetapi aku juga telah memilih jalan hidupku sendiri. Dan di jalan itu, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.